Kita boleh kenal dulu kepada orang gitu kan. Namanya siapa? Nama Ananda. Nama asli Ananda dulu. Ananda. Saya dipanggil Nanda. Iya, bisa. Perkenalkan juga nama saya Muhammad Irfan, selaku konselor. Di sini kita langsung saja. Boleh dong ceritakan Nanda ini punya keluhan apa sih? Apa pastinya biasanya orang-orang yang datang ke saya itu pasti biasanya membawa suatu masalah. Nah itu boleh Nanda ceritakan ini apa dulu masalahnya? Baik, langsung Pak ya. Boleh. Jadi tujuan saya datang sini itu jujur dalam bulan-bulan ini saya itu merasa diri saya itu seperti keraguan, seperti ragu untuk mengambil tindakan dan juga mengatur waktu. Jadi cerita sedikit nih Pak, Ya. saya itu selain kuliah, saya itu juga aktif di dunia hiburan. Seperti atro, kemudian vokal, nyanyi, seperti itu bahkan. Jadi saya itu setiap hari itu ada panggilan, bahkan setiap minggu itu 4 kali dipanggil untuk nyanyi ataupun MC bahkan. Istilahnya job Job gitu Pak ya, job. Nah dan juga di sela-sela itu saya juga sibuk di organisasi yang ada di kampus, di Gerakan Seni Kampus. Jadi saya itu begini Pak, merasa saya itu kalau di Gerakan Seni Kampus itu seperti saya itu dilainkan dengan kawan. Karena apa? Karena di saat ada acara ataupun lagi ngeband itu saya tidak hadir. Karena tidak hadir ada kegiatan di luar seperti itu. Jadi yang saya alami sekarang itu bagaimana saya itu mengatur waktu. Dan juga kan malam kadang saya juga ada kegiatan di job juga. bahkan malam gitu ya. Bahkan malam Pak. Ya. Mungkin pulang ke rumah itu paling cepat itu jam 11. Biasanya jam 1 pulang dari rumah. Jadi nyambung lagi pagi kuliah lagi. Pagi jam 7.30 dapat kuliah. Saya bilang aja lagi. Iya, selesai kuliah bisa job lagi. Padat ya, Padat juga. Ya. Makanya saya itu bingung Pak, karena diri saya itu wah gimana ini cara mengatur waktu. Karena ya banyaklah tolak-tolakannya seperti itu Pak, salah sangka ya seperti itu Pak. Ya. Seperti kawan ya, sok sibuk kamu itu, tidak dapat latihan. Nah saya justru merasa ini Pak, di hati saya itu merasa bingung bagaimana cara mengatur waktunya seperti itu ya. Oke, kamu ini masalahnya terlalu banyak kesibukan, Iya. sehingga susah manajemen waktunya. Iya, betul, Pak. Oke, sebelum itu saya tanya Anda, kamu kalau malam itu misalkan pulang jam 11 ya, Iya. tidurnya itu pulang jam berapa itu? Tidur paling lama itu jam 1:30. Jam 1:30, dari jam 11 1:30. Kamu sering nggak sih ngerasa sulit atau susahnya tidur? Ya sebenarnya susah Pak, karena kita kan setelah banyak kegiatan itu kan positif kita harus merilekskan otak dulu, kepala. Nah, supaya bisa tidur tadi Pak, walaupun kita pejam, tapi kalau pikiran itu masih acak-acakan, itu kan ujung-ujungnya menghayal. Kemudian ulur-ulur itu jadilah jam 2, jam 2. Ya, berarti itu salah satu penyebab ada sulit tidur juga. Ya, sulit tidur juga. Karena kebanyakan dari kegiatan. Ya. Selesai kegiatan ini malamnya, Anda harus mikir lagi kegiatan berikutnya, gitu, atau persiapan berikutnya, gitu kan. Nah, Anda kalau saran saya, ini kan, saran saya selaku konselor, saya memberi saran atau janganlah sebaiknya Anda ini pilihlah kegiatan-kegiatan yang sekiranya mampu kamu selesaikan. Misalkan saya tadi siap banyak tawaran, pilihlah tawaran yang benar-benar kamu bisa, gitu kan. Jangan terlalu banyak Anda. Orang banyak yang memiliki kegiatan luar biasa, tapi kok bisa selesai, berarti orang mampu, gitu kan. Nah, Anda coba kamu fokus lagi, kamu pilih kan mana sih kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa kamu selesaikan, yang tidak menghambat kegiatan-kegiatan berikutnya. Biasanya kan seperti itu tuh. Banyak orang luar sana yang saya pengen lah, ada tawaran ini, ambillah. Sehingga kegiatan-kegiatan lama itu rutinitas seperti hadroh tadi
bisa bilang kan sampai-sampai dikatakan sama teman-teman sombong gitu ya kan. Bukan sombong sebenarnya, tapi kamu susah mengatur waktu itu. Nah, sebaiknya saran saya bicara omongan, boleh Anda pertimbangkan lagi. Coba deh, kamu bikin satu lembar kertas, tempel di kamar kamu itu kegiatan-kegiatan yang sekiranya ini rutinitas, ini job-job sampingan, nah begitu. Kuliah kamu yang kamu tinggal, ini kan pokok kamu punya kan. Nah, itu harus wajib diselesaikan. Dari jam segini kaitannya ini, dari jam segini kaitannya ini. Nah, itu syarat berapa? Selaku konselor. Nah, mungkin ada lagi kan Anda, mungkin yang momen yang masih susah gitu kan. Orang kalau mengatur waktu itu bagusnya dengan jadwal tadi. Tulis hari Selasa kita rutinitas satu kali, kegiatan job lainnya sama sendiri supaya lebih ya supaya lebih terstruktur aja di tenaga. Nah itu ya kadang saya juga berpikir seperti itu Pak, karena ingin belajar untuk mencatat waktu. Karena pengalaman saya untuk setengah tahun ke belakang itu sering tumbuh karena setiap orang misalnya manggil tanggal sekian, bulan sekian itu untuk ke tempat saya. Kemudian sudah mendekati tanggal tersebut, ada lagi orang yang pun pas bertepatan di tanggal tersebut. Karena saya lupa, orang ada handphone lagi. Jadi situ kan timbul, kok bisa lupa teman saya, gitu. Kok bisa menerima tempat lain. Betul sekali. Berarti yang perlu Anda supaya niat itu lebih jelas, bagusnya ditulis saja. Iya. Sebelum deadline biar besok saya kemana, setelah ini kemana lagi begitu, supaya tidak lupa tadi. Karena kan terlalu banyak job kamu itu bagus untuk meningkatkan karir kamu kan. Ya. Kadang juga yang vendor untuk tugas kampus, saking sibuk tadi kan, ya. Saran apa sih begitu lah. Lebih baik kamu tulis kegiatan yang itu aja. Berarti tata jadwal. Iya, betul. Orang-orang sukses luar sana itu yang memiliki kegiatan luar biasa itu, pasti mereka itu memiliki catatan. Hari ini begini, hari ini ketemu siapa, ini yang dipersiapkan itu kan. Kamu harus ada seperti itu dah. Orang masih kuliah tapi jobnya luar biasa itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi untuk kesimpulannya di permasalahan tadi ya tentang kata waktu tadi ya. Iya, ada waktu, jaga pola tidur, makan dan sebagainya. Berarti kesalahan saya tadi itu bisa menjadi seperti itu ya di waktu tadi Pak. Iya, waktu yang tertata. Tertata. Nanti biar waktunya terstruktur, kamu harus dicatat gitu kan. Hari ini kemana, jam sekian kemana. Gitu. Siapa? Ada lagi nggak? Cukup itu aja Pak. Oke, inilah proses konseling kita hari ini. Nanti Anda kalau ada lagi undang-undang atau satu permasalahan, boleh deh datang lagi ke saya. Nah, cukup Cukup mungkin kayak gitu. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Anda. Ya,